Kebersamaan Jia dan Si terus berlanjut, tapi sekarang dengan situasi yang sangat kocak. Bagaimana tidak, rencana lamaran Si yang sudah ia persiapkan lupa untuk membatalkannya. Yang lebih parahnya lagi, Si saat itu masih bersama Jia, tepat di ruangan kejutan yang sudah ia persiapkan untuk Ana. Ia baru sadar itu ketika seorang MC memanggilnya untuk memulai acara lamaran Si, dan itu membuatnya kaget. Lebih kaget lagi Jia yang disambut meriah, yang dikira calon istri Si oleh MC dan para tamu di sana, yang membuatnya langsung cengok. Tapi setelahnya Jia bersedia membantu Si untuk berakting menjadi seorang anak. Jia melakukan itu untuk membalas budi apa yang sudah Si lakukan untuknya tadi. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk berakting seperti mengucapkan janji suci di depan para tamu. Terus memperlakukan Jia seperti ke seorang tunangan beneran. Cuma satu kesalahan dari Jia, yaitu ia menandatangani sebuah sertifikat yang entah itu buku nikah atau bukan. Ia menulis nama lengkapnya sendiri, bukan dengan nama Ana atau nama samarannya. Si yang tahu itu pun tak protes dengan hal itu. Ia malah tertarik dengan nama lengkap Jia yang menurutnya menarik. Dan saking menghayatinya akting mereka, Jia dan Si sampai kebablasan. Sadar dengan fakta apa yang sudah mereka lakukan membuat keduanya kaget. Sampai akhirnya Jia ingat dia semalam berpesta dengan Si sampai mabuk-mabukan yang berakhir keduanya hilang. Menyadari hal tersebut membuat Jia menangis. Dan setelahnya Jia merenung apa yang sudah diperbuatnya. Bukan hanya Jia, Si pun merasakan hal yang sama, keduanya merasa ternodai. Tapi lagi kebesaran hati dari seorang Jia, ia mengikhlaskan itu. Karena ia tahu kalau si pria baik-baik. Jia juga meminta keduanya untuk melupakan momen-momen tersebut dan jangan bertemu lagi, katanya. Mendengar itu Si hanya terdiam dengan tampang rasa bersalahnya. Yang akhirnya liburan mewah mereka berakhir dan kapal pesiar mewah pun berlabuh. Saat itulah Jia dan Si berpisah. Diceritakan Jia dan Si kembali ke kehidupan normalnya. Jia disibukkan dengan membabunya, sedangkan Si ketemu kangen dengan Ana lewat video call. Tapi kehidupan normal mereka tak lama, keduanya dikagetkan dengan sebuah pesan dari sebuah instansi pernikahan untuk mengambil buku nikah mereka, dan kabar tersebutlah yang membuat mereka kaget sekaligus panik. Niat hati Jia ingin melupakan kenangan terlarang bersama Si, ia malah kembali harus bertemu, dan Si sendiri yang menghubungi Jia untuk menyelesaikan masalah buku nikah mereka. Karena keduanya merasa kejadian itu hanya akting semata dan tak berniat untuk menikah. Akhirnya mereka pergi ke dinas terkait untuk menjelaskan semuanya. Seperti mereka menjelaskan kalau pernikahan mereka hanya akting dan tidak serius, katanya. Tapi semua penjelasan mereka ditolak, mereka malah disarankan untuk bercerai. Mengetahui itu membuat mereka tambah bingung. Dan setelahnya Jia dan Si berbicara yang seperti biasa, Jia langsung meminta maaf karena menurutnya itu kesalahan dirinya. Mendengar itu Si menenangkannya kalau itu bukan kesalahan Jia, katanya. Dan mereka sepakat akan menyelesaikan masalah tersebut. Entah kenapa semakin Jia berpikir untuk menghindari Si, selama itu Si selalu muncul di hadapannya. Seperti yang saat ini terjadi, saat-saat di mana Jia ditindas habis-habisan oleh teman kantornya, yang ternyata Si juga berada di sana. Ia kebetulan ke sana dalam rangka membicarakan bisnis dengan perusahaan tempat Jia bekerja. Awalnya Si diam saja, ia menyimak baik-baik makian dari rekan kerja Jia dengan tampang kesal. Kekesalannya bertambah ketika mantan Jia muncul dan ikut nimbrung, ikut memaki Jia dengan alasan kalau utang mobil, laptop, dan ponsel mantan Jia sudah tak dibayarkan Jia lagi. Sekarang sudah bukan dongkol lagi. Si langsung meeting mantan Jia dan menyuruhnya minta maaf. Kejadian tersebut membuat para karyawan perusahaan tersebut heboh. Si juga memperingatkan orang-orang yang menindas Jia dengan ancamannya. Awas, katanya. Dan ancaman dari Si tersebut manjur. Semua orang yang menindas Jia tadi berubah menjadi sok perhatian. Sahabat Jia mengetahui itu langsung menyindir mereka, dasar penjilat, katanya. Tapi setelahnya kondisi dari Jia sendiri ada yang aneh. Ia seringkali mual-mual, bukan itu saja bahkan Jia makan tidak cukup satu porsi. Tapi ia abaikan, bahkan sahabatnya yang mengetahui itu berpikiran kalau Jia sedang mah, katanya. Berbeda dengan sahabatnya, Jia sadar satu hal dengan kondisi tubuhnya itu. Mungkin Jia belum merasa yakin dengan tebakannya kalau perutnya sudah berisi. Akhirnya ia kembali mengabaikan. Ia malah pergi ke sebuah pameran untuk membeli sebuah lukisan. Tapi sayangnya lukisan tersebut sudah ada yang beli. Kebetulan yang beli lukisan tersebut seorang nenek yang ditemani seorang pria tampan. Kayaknya pria tersebut pelukisnya. Nenek tersebut meminta memberikan lukisan yang diinginkan Jia kepada pria tampan ini. Dan kebetulan sekali pria tampan ini tak usah susah-susah mencari Jia. Itu karena dompet Jia yang berisi buku dan identitasnya terjatuh tepat di depannya.
Dan ternyata buku tersebut berisi gambar buatan Jia. Satu hal yang pria ini sadari dari Jia bahwa Jia berbakat jadi pelukis katanya. Sedangkan Jia sendiri mual-mualnya kembali kambuh yang akhirnya ia memberanikan diri untuk membeli sebuah alat tes kandungan dengan sembunyi-sembunyi. Ya walaupun pada akhirnya ia ketahuan dan setelahnya Jia dihubungi pria tampan tadi dan memintanya bertemu. Mereka bertemu di sebuah rumah makan. Jia ke sana bukan untuk makan, melainkan untuk mencoba alat tes yang sebelumnya ia sempat beli. Tahu hasilnya seperti apa, ia positif. Semua alat yang ia coba tidak ada yang gagal, positif semuanya, dan itu membuatnya panik. Saking paniknya sampai mual-mualnya kembali kambuh. Bahkan seorang vlogger yang melihat itu menganggap Jia keracunan. Walhasil di rumah makan tersebut jadi kacau. Dan kekacauan itu baru berhenti ketika Jia menjatuhkan alat tes yang menunjukkan hasil positif kandungannya. Spontan semua orang yang di sana memberikan selamat. Atas perlakuan itulah membuat Jia sedih. Ia sedih mempertanyakan ayah dari anak yang ia kandung. Jia bingung karena sebelumnya ia menyetujui untuk bercerai dengan Si. Dan kebingungan itu diketahui pria tampan yang sedari tadi bersama Jia. Bukan itu saja, ia juga memberikan semangat. Sampai akhirnya Jia kembali merenung di rumahnya sambil memperhatikan sertifikat nikah dan hasil tes yang ia coba tadi. Dan barang bukti tersebut hampir saja ketahuan sahabatnya. Untungnya Jia jago berakting. Sahabat Jia ke sana memberikan makanan karena khawatir sebelumnya ia tahu kalau Jia tadi mual-mual, yang ia tebak kalau Jia terkena mah. Sedangkan Si sendiri sedang kesal-kesalnya kepada asistennya. Itu diawali asistennya menemukan sertifikat nikah Si yang mau tak mau Si menceritakan kebenaran yang ada. Seperti lamarannya yang gagal karena anak pergi. Terus ia juga menceritakan tentang aktingnya dan momen-momen tidak sengaja bersama Jia tak luput Si ceritakan. Sampai akhirnya asisten Si tersebut mengaku kalau ia diperintahkan nenek Si membuat rencana guna mendapatkan cucu dari Si. Ya rencana itu adalah meminta Ana dan Si pergi liburan di kapal pesiar mewah. Yang taulah ya akhirnya seperti apa. Atas pengakuan itulah yang membuat Si kesal. Tapi setelahnya Si kembali berhubungan dengan Ana lewat sebuah telepon. Dan ternyata Ana sendiri tahu tentang kejutan Si yang sudah dipersiapkan untuknya. Untuk itu ia meminta maaf. Ia juga meminta Si untuk kembali melamarnya. Dan pertanyaan itulah yang membuat Si senangnya minta ampun. Yang dibalas ia berjanji bakal melamar Ana katanya. Melihat fakta yang ada entah harus kasihan sama siapa. Di satu sisi ada pasangan yang saling mencintai. Dan di sisi lain ada seorang gadis yang sedang mengandung tanpa ayah. Tak lama daripada itu jagat persosmedan digemparkan dengan viralnya Jia dengan status hamil. Itu diunggah oleh seorang vlogger yang pernah menganggap Jia keracunan beberapa waktu yang lalu. Akibatnya sahabatnya serta kerabat Jia pun semuanya tahu. Cuma Si saja yang saat itu yang belum tahu karena kesibukannya. Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata kebenaran tentang Jia tersebut diketahui si pria tampan. Bahkan lebih daripada itu, dia juga melaporkan kepada ibunya Si yang langsung membuatnya kaget. Yang akhirnya nenek Si merencanakan sesuatu dengan alasan masalah perusahaan di sebuah perkotaan terpencil yang kebetulan Jia juga berada di kota yang sama. Ia disuruh balik juga oleh ibunya dengan permasalahan yang sama. Seolah mereka berjodoh tanpa mereka sadari keduanya terus-menerus bertemu. Seperti bertemu di pelabuhan terus di kapal yang sama. Sampai akhirnya Si sendiri menyadari itu dan membuntuti Jia sampai ke rumahnya. Yang saat itu Jia sedang diinterogasi atas kehamilannya. Tak tanggung-tanggung ibunya sambil membawa sapu siap memukul. Sambil mempertanyakan siapa ayah dari anak yang dikandung Jia. Yang otomatis ia mendengar semua pembicaraan mereka yang membuatnya kaget. Ia terpercaya kalau Jia sedang mengandung. Sampai akhirnya ia dengan gentle menghampiri dan mengakui ayah dari anak tersebut. Tapi sayangnya pengakuan itu berakhir kesengsaraan. Si malah kena siksa dari ibu Jia. Bukan itu saja, ibu Jia juga mengancam nenek Si lewat sebuah telepon. Dan yang kocaknya adalah ancaman itu malah direspon dengan bahagia oleh nenek Si. Ia mengira kalau kejutan buat Si sukses. Entah kejutan seperti apa yang dipersiapkannya. Padahal faktanya Si sedang disekap. Terus nenek Si juga sudah tak sungkan memanggil ibunya Jia besan. Ia juga berjanji bakal secepatnya berkunjung ke rumah besan katanya. Dan setelahnya nenek Si benar-benar berkunjung. Ia membawa berkardus-kardus barang yang ditaksir barang tersebut barang mewah. Ia juga membawa sertifikat nikah Jia dan cucunya yang membuat ibu Jia kaget. Dan hal yang membuat ibu Jia lebih kaget lagi adalah ketika nenek Si mengatakan dengan senang dan bangganya bahwa anak Jia bakal jadi penerus perusahaannya nanti katanya. Saat itu juga ibu Jia baru ngeh bahwa besannya tersebut dari kalangan konglomerat. Di saat yang sama Si mendapatkan sepucuk surat yang berisi tentang Jia yang akan menggugurkan kandungannya.
Jia melakukan itu karena tak mau jadi penghalang bagi Si dan anak yang jelas saling menyukai. Spontan saat itu juga membuat Si panik. Bukan hanya Si, neneknya dan semua keluarga Jia pun merasakan hal yang sama. Mereka dengan tergesa-gesa pergi ke rumah sakit. Dan ternyata benar Jia berada di rumah sakit yang saat itu ia sedang melakukan pemeriksaan USG. Ia terharu melihat anak mungilnya. Dan anak Jia tersebut dipuji oleh dokter anak yang sehat katanya. Tiba saatnya pertanyaan Jia yang membuat dokter tersebut kaget. Ia menanyakan tentang pengguguran anaknya, apakah anaknya bakal kesakitan katanya. Ia mengatakan itu sambil menangis. Akibatnya Jia mendapat ceramah dari dokter tersebut beserta mempertanyakan alasan Jia ingin melakukan itu. Jia beralasan kalau ayahnya tidak menginginkannya katanya. Dan alasan itulah yang membuat dokter kandungan ini mengerti. Dan ternyata Si sedari tadi berada di sana mendengar percakapan mereka sambil berekspresi merasa bersalah. Yang akhirnya ia memutuskan untuk menemui Jia dan mengaku pada dokter tersebut kalau ia adalah ayahnya. Dan yang membuat Jia senang adalah ketika Si mengatakan kalau ia sangat ingin melihat anaknya lahir ke dunia katanya. Seketika kesedihan Jia berubah menjadi kebahagiaan. Dan kebahagiaannya itu terus berlanjut. Contohnya saja saat sesi pemotretan buku nikah mereka. Terlihat sekali kalau Jia bahagia. Bukan itu saja, saat pesta resepsi pernikahan sederhana mereka, Jia pun tak putus-putusnya tersenyum.